Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanyasi dari Lokal 4 PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS. Yang pertama, ayat tentang tujuan pendidikan. Terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, artinya ialah sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Dan hadis yang dari hadis Bukhari, yaitu artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Poin kedua, pendidikan, pentingnya ilmu pengetahuan. Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman kepadamu, beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, niscaya ilmu sebagai ibadah. Surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, artinya ialah katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Hadisnya keutamaan mencari ilmu, yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang berikutnya, ilmu sebagai jalan menuju surga. Hadisnya ialah sebagai berikut, yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Bagi peserta didik dalam Al-Quran, anak-anak harus diajarkan nilai-nilai ketakwaan dan moral sejak dini. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadisnya adalah artinya pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Hadisnya ialah tidaklah ada seorang ayah yang mengajarkan kepada anaknya suatu keterampilan atau keilmuan yang baik, lalu menuntut balasan kebaikan dari Allah, kecuali akan menjadi baginya kehormatan di akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Bagian kurikulum dalam Al-Quran harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini
terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59, yang artinya ialah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Nabi Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul ataupun sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hadisnya bagi kurikulum harus mencakup pendidikan, akhlak, dan ibadah. Yang artinya yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Metode dalam Al-Quran pendidikan harus mendepankan kelembutan dan kasih sayang. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 59, yang artinya, dengan sebab rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, lagi berhati keras. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu memaafkanlah mereka, memohonlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam utusan itu. Kemudian apabila kamu telah memutuskan sesuatu, bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Hadisnya pentingnya pendekatan yang baik dalam pendidikan, yang berbunyi artinya, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Bagian evaluasi. Dalam Al-Quran, evaluasi harus adil dan berdasarkan ketakwaan. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 1-3, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu bangsa-bangsa dan sekutu-sekutu supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Hadisnya, evaluasi dilakukan dengan memperhatikan perkembangan akhlak dan perilaku. Artinya ialah, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta benda kalian, tetapi melihat kepada hati dan amal kalian. Beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian mengenai lembaga pendidikan Islam berfokus pada pendidik, peserta didik, dan sarana prasarana. Antara lainnya seperti masalah yang terjadi pada pendidik, seperti kualifikasi dan ketersediaan pendidik, kualitas dan jumlah pendidik yang memadai dalam lembaga pendidikan Islam, melatih dan pengembangan profesional, ketersediaan pelatihan dan pengembangan profesi untuk pendidik agar dapat meningkatkan kompetensi mengajar dan manajerial mereka. Motivasi dan kesejahteraan pendidik, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, kepuasan kerja, dan kesejahteraan pendidik. Masalah yang terjadi pada peserta didik,
kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran, kurikulum, dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Disiplin dan kedisiplinan, masalah kedisiplinan dan strategi yang efektif untuk meningkatkan disiplin dan kalangan peserta didik. Kesejahteraan emosional dan psikologis. Tantangan emosional dan psikologis yang dihadapi oleh peserta didik dalam konteks pendidikan Islam, masalah yang terkait dengan sarana dan prasarana, instruktur fisik, kondisi dan kecukupan fasilitas fisik seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan area olahraga. Sarana prasarana sebagai berikut, tersedia dan aksesibilitas teknologi informasi, buku teks, dan materi pembelajaran lainnya. Keamanan dan lingkungan, kondisi keamanan, sanitasi, serta lingkungan belajar yang mendukung. Masalah lain yang penting untuk diangkat, seperti keterlibatan komunikasi dan orang tua, peran komunikasi dan orang tua dalam mendukung pendidikan di lembaga Islam, integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum. Cara integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pembelajaran sehari-hari tentang globalisasi dan teknologi. Seperti bagaimana lembaga pendidikan Islam menanggapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi dalam pendidikan. Teori dan konsep oleh pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Haji Ahmad Dahlan tentang masalah yang terjadi di lembaga pendidikan Islam baik di madrasah ataupun di kalangan pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan adalah dua tokoh dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa teori dan konsep yang mereka ajarkan serta relevansinya dengan masalah yang terjadi di lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Yang pertama, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, akhlakul karimah. Beton moral dan karakter baik sangat ditekankan dalam pendidikan Islam. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, konsep ini menekankan pentingnya mengembangkan akhlak yang mulia dan karakter yang baik sebagai bagian integral dari pendidikan. Yang kedua, ijtihad dan keterbukaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendorong untuk menjaga keterbukaan dalam ijtihad, yaitu dalam menghadapi tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Yang kedua, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, moderasi dan tawasuh. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan prinsip yang pertama, moderasi atau watasiyah dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Ini mengacu pada pentingnya menemukan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Yang kedua, pendidikan berbasis amal dan pengabdian. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan harus praktis dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan fokus pada pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Relevansi teori dan konsep-konsep ini dengan masalah yang terjadi di lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren adalah bahwa mereka memberikan landasan teori, landasan moral, etika, modernisasi, dan praktis yang relevan dalam mengatasi tantangan pendidikan, baik dari segi manajemen, kurikulum, maupun pengajaran.
Implementasi nilai-nilai ini dapat membantu mengatasi masalah seperti manajemen yang tidak efektif, kurangnya akses ke sumber daya, serta tantangan dalam menyampaikan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman.